yughfaru lisyahid illa ad-dain, kata Nabi SAW. Orang yang mati syahid itu diampuni dosanya kecuali hutang. Allahu Akbar. Jadi jangan main-main dalam masalah hutang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, saudara-saudaraku seiman dan seislam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita sering sekali mendengar terkait dengan pinjaman online, dan bahkan masyarakat kita di 3 tahun terakhir ini sudah begitu akrab dengan pinjaman online. Dengan mudahnya dan dengan tanpa persyaratan yang begitu ribet, orang begitu mudah sekali untuk mendapatkan pinjamannya. Dan menariknya, sebuah data menyebutkan bahwa penggunaan atau penyaluran dana pinjaman online ini di negeri kita ini, menurut data dari OJK, sudah sampai angka lebih dari 20 triliun hingga tahun 2023 ini. Dan lebih membuat kita terheran-heran pula bahwa mayoritas pengguna atau penerima manfaat dari pinjaman online ini adalah rentan usia yang masih muda, 19 sampai 34 tahun, yang jumlahnya mencapai lebih dari 10 juta orang ya, di tahun 2023 ini, dengan nilai transaksi hingga mencapai 26 triliun. Tentu saja ini merupakan angka yang cukup besar. Namun di balik maraknya pinjaman online ini, kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentunya harus memiliki sikap yang bijak, sikap yang harus kita dasarkan pada syariat Islam, karena kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak bisa melepaskan identitas kita sebagai seorang muslim dan muslimah, karena kita harus berpegang teguh dengan syariat Islam. Maraknya pinjaman online ini, kita bisa menangkap sebuah fenomena yang harus patut untuk kita waspadai. Apa itu? Yang pertama, munculnya budaya hutang. Hutang memang menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan manusia, dalam situasi dan kondisi tertentu tidak bisa terlepas. Namun bukan berarti hutang tidak bisa dihindari. Bagaimana syariat Islam sebenarnya memandang hutang itu sendiri? Perkara ini dijelaskan oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab fikih, menjelaskan bahwa hutang memiliki hukum-hukumnya, memiliki persyaratannya. Di antaranya hukum hutang adalah setidaknya ditinjau dari sisi penggunaannya, ada 3 hukumnya. Hutang bisa berhukum haram ketika digunakan untuk keperluan-keperluan haram. Yang kedua, hutang bisa dihukumi secara makruh ketika dipergunakan untuk perkara-perkara yang tidak mendesak dan perkara-perkara yang tidak bermaslahat. Dan yang ketiga, hutang bisa dihukumi sebagai perkara yang wajib ketika diperlukan untuk perkara-perkara yang menjadi kebutuhan mendesak untuk menafkahi keluarga misalnya, dalam kadar yang masyru', dalam kadar yang terukur. Inilah 3 hukum yang dipaparkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah hutang. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hutang bukan perkara yang main-main. Dan syariat kita melalui hadis-hadis Nabi SAW pun juga menunjukkan di sisi diperbolehkannya hutang, maka ada di sisi lain perkara-perkara yang harus kita waspadai, bahwa hutang ternyata menjadi perkara besar di hadapan Allah SWT yang harusnya kita bersikap wara dan berhati-hati dalam masalah hutang ini. Dan Nabi SAW pun dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim memberikan sebuah pelajaran penting agar kita bersikap wara dan berhati-hati dalam masalah hutang. Ya,
Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW sampai tidak mau mensolatkan salah seorang di antara sahabatnya yang karena dia memiliki hutangnya. Sallu ala sahibikum, kata Nabi SAW. Salatilah jenazah saudara kalian ini karena dia masih memiliki hutang. Ini menjadi satu pertanda bahwa hutang tidak boleh dianggap main-mainan dan tidak boleh dianggap remeh. Perkara yang lainnya juga bahwa dengan masalah hutang ini ternyata hutang ini bisa sampai pada permasalahan akhirat. Nabi SAW pun sampai memberikan sebuah kabar dalam hadis yang sahih terkait dengan orang yang mati syahid saja, semuanya diampuni dosanya kecuali ad-dain, illa ad-dain. Yughfaru lisyahid illa ad-dain, kata Nabi SAW. Orang yang mati syahid itu diampuni dosanya kecuali hutang. Allahu Akbar. Jadi jangan main-main dalam masalah hutang ini. Di sisi lain pula, ya, atau dalam kesempatan yang lain pula, Nabi SAW pun juga sampai memberikan sebuah pelajaran penting. Jangan sampai kita ini terjerembab dengan hutang. Melalui salah satu pelajaran penting yang disampaikan Nabi SAW terkait dengan doa yang beliau ajarkan kepada kita. Apa itu? Doa untuk dijauhkan dari lilitan hutang. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabati rijal. Inilah 8 yang kita disuruh atau diperintahkan Nabi SAW untuk berlindung kepada Allah dari 8 perkara buruk ini. Yang pertama, minal hammi wal hazan, dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Wal ajzi wal kasali, dari kelemahan dan kemalasan. Wal bukhli wal jubni, dari kebakhilan dan kepengecutan atau sikap takut, pengecut, penakut. Wa dhala'id wa ghalabati rijal, dari lilitan hutang dan juga dari dikuasainya penguasaan oleh manusia. Dari sini sekali lagi menambahkan informasi penting bahwa kita harus bersikap warok tentang masalah hutang. Jangan sampai kita ini berhutang kecuali sekali lagi dalam kondisi yang sangat mendesak. Dan itu pun harus disertai dengan itikat baik untuk menunaikannya, untuk membayar hutangnya. Hati-hati, Nabi SAW bersabda mengancam orang-orang yang mereka berhutang lalu melupakan hutangnya. Nabi SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi wa yuridu ay yu'addiyahu wa yuridu adahu addallahu anhu." Barang siapa seseorang yang menginginkan untuk mengambil harta manusia, berhutang dari harta manusia dan memiliki niatan untuk menunaikannya, mengembalikannya, niscaya Allah akan membantu dalam menunaikan hutangnya. Wa man akhadha amwalan nas wa yuridu ayyutlifahu atlafallah. Dan barang siapa yang mencoba untuk berhutang, mengambil harta dari manusia dalam rangka atau memiliki niatan untuk menghilangkannya, maka Allah pun juga akan menghilangkan dirinya. Maka inilah ancaman besar yang Allah hadirkan bagi orang-orang yang berhutang dan dia bermain-main dengan hutangnya dan dia tidak mau atau tidak ada niatan, tidak miliki itikat untuk membayarkannya. Dan di sisi lain, hutang ini harus betul-betul kita jauhi karena memang hutang ini membuat seseorang tidak bisa tidur, membuat keamanan seorang hamba itu akan hilang. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "La tukhifu anfusakum." Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian. Lalu kemudian para sahabat ba'da amnikum, kata Nabi SAW, "La tukhifu anfusakum ba'da amnikum." Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sesudah rasa aman yang telah Allah berikan bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa madzak?" Apa itu ya Rasulullah yang membuat kita ini merasa takut dan ditakut-takuti ya Rasulullah setelah kita aman? Qala, Nabi SAW menjawab, ad-dain, hutang. Dan inilah rahasia dibalik kenapa tadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa dari 8 keburukan tadi. Ini isyarat ataupun inilah fenomena atau sikap yang harus kita tunjukkan dari merebaknya pinjaman online di hari-hari seperti saat ini. Kemudian hal kedua yang harus kita waspadai selain daripada budaya hutang, maka adalah merebaknya riba di tengah kehidupan kita. Kita sebagai seorang muslim tentunya sudah paham dan menyadari bahwa hukum terkait dengan riba itu sudah final dalam syariat Islam, yaitu haram.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa daripada riba jikalau kalian betul-betul beriman. Para ulama sudah sepakat tentang masalah ini, bahwa riba hukumnya haram. Dan apa itu riba? Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, ada dua, riba nasi'ah dan juga riba fadl. Segala macam bentuk riba adalah haram, baik itu yang berbentuk riba fadl atau riba nasi'ah. Riba fadl berarti ada kelebihan. Kalau riba nasi'ah berarti di sana ada penenggangan ataupun ada tenggangnya waktu. Ya. Maka jikalau kita berhutang dan kita melebihkan pembayarannya, maka itu bagian dari riba. Ataupun ketika kita berhutang lalu karena ada tenggang waktu dan dari tenggang waktu itu kita diperintahkan atau berkonsekuensi untuk memberikan kompensasi berupa harta, maka itu juga bagian dari riba. Oleh sebab itu kita bisa melihat praktek dari pinjaman online hari ini sebagian besar semuanya berlaku hukum riba, sebagian besar. Sebagaimana yang dinyatakan oleh data dari OJK, hampir ya 90% dari pinjaman online yang terdaftar di OJK semuanya menggunakan sistem konvensional atau sistem ribawi. Karena memang mereka memiliki pemahaman bahwa harta berupa uang itu bisa dijadikan sebagai komoditi untuk mendapatkan laba, yaitu dengan cara itu meminjamkan tadi. Maka dalam syariat Islam jelas, pinjam meminjam dengan ada kelebihan dan ada kompensasi terkait dengan ketenggangan waktu, di tenggang waktu, penangguhan waktu, dan lalu kemudian ada kelebihan daripada pembayaran hutang, maka jelas itu para ulama mengatakan adalah riba. Oleh sebab itu inilah dua perkara yang harus kita waspadai di balik merebaknya fenomena pinjaman online di kehidupan kita di waktu-waktu akhir seperti saat sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku seiman dan seislam, berhati-hatilah dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Hal yang harus kita pastikan terlebih dahulu, apakah ini perkara yang halal atau yang haram. Apakah ini mengundang rahmat Allah atau mengundang laknat Allah. Apakah ini perkara yang sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak. Maka begitu ketika kita berpikir seperti itu, insya Allah kita akan terselamatkan, terbebaskan dari keburukan akhir zaman seperti saat sekarang ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita perlindungan dari setiap transaksi yang membahayakan, termasuk dalamnya ada transaksi riba, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita anugerah untuk terlepaskan atau dihindarkan dari bahaya-bahaya berhutang. Hati-hati dalam masalah berhutang, dan hati-hati pula jangan sampai terjerembab dalam praktek atau transaksi riba. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.